Halo Insan Dikti, kita Q&A bareng Mapres 1 Nasional yuk. Sebelumnya kita kenalan dulu ya dengan narasumber kita kali ini. Halo teman-teman semuanya, nama saya Rabita Madina, mahasiswa berprestasi 1 Nasional kategori Sarjana Republik Indonesia. Saat ini saya duduk di bangku semester 7 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, dan saya juga menjabat sebagai Vice President dari Community of International Moot Court Universitas Gadjah Mada. Dan di kesempatan kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman semuanya seputar profil diri saya dan juga prestasi yang pernah saya menangkan untuk membantu saya meraih gelar mahasiswa berprestasi 1 Nasional. Untuk pertanyaan pertama, boleh ceritakan nggak lomba yang pertama kali diikuti dan yang paling berkesan? Kalau yang pertama kali banget, itu aku mulai saat aku duduk di bangku mahasiswa baru. Jadi semester 1 ketika aku mulai kuliah, itu di bulan pertama, aku mengikuti lomba sebagai observer dan manager dari Philip C. Jessup International Moot Court Competition. Mungkin kalau anak fakultas hukum pasti familiar dengan konsep Moot Court Competition, yang intinya adalah kita memainkan peran sebagai pengacara dan kita dikasih kasus fiction yang harus kita pecahkan selama berbulan-bulan. Jadi selama berbulan-bulan kita membuat dokumen dan juga mempersiapkan untuk penampilan kita nanti di depan para hakim. Jadi yang pertama aku ikuti adalah Philip C. Jessup International Moot Court, dan tentunya kalau dibilang berkesan atau enggak ya pastinya berkesan dong. Tapi dari semuanya yang pernah diikuti, yang paling berkesan adalah saat aku semester 4, aku mengikuti lomba Moot Court lagi yang dinamakan International Criminal Court Moot Court Competition di Den Haag, Belanda. Serunya adalah aku dan tim FHUGM itu kita ke Belanda, dan akhirnya di sana kita memainkan peran sebagai pengacara, sebagai jaksa di depan para hakim langsung, dan alhamdulillah juara 1 dapat kategori Best Defense Lawyer, dan juga dengan partner aku dapat kategori Best Defense Team. Pokoknya itu yang paling berkesan karena sangat amat gak disangka bakalan membawa predikat semembanggakan itu ketika balik ke UGM. Tapi sebenarnya yang seru juga itu jalan-jalannya sih. Mahasiswa berprestasi atau Mapres 1 Nasional itu apa sih Kak? Apa itu Mapres 1 Nasional? This is Mapres 1 Nasional, mahasiswa biasa pada umumnya. Tapi intinya ajang Pilmapres merupakan perlombaan yang diadakan oleh Kemendikbud RI setiap tahunnya yang melombakan perwakilan terbaik dari masing-masing universitas, baik itu universitas negeri maupun universitas swasta yang ada di Indonesia. Biasanya tahapannya itu kalian seleksi dulu Mapres tingkat fakultas, lalu kalau kalian yang terbaik di fakultas, kalian akan ditandingkan dengan teman-teman dari fakultas lain dan nantinya akan membuahkan juara 1 Mapres tingkat universitas. Baru nanti individu itulah yang akan dikirim ke ajang Mapres Nasional. Dan aspek yang dinilai itu ada beragam, dari mulai IPK, prestasi, sikap, kepribadian, bahasa Inggris, dan semuanya itu kalian bisa akses di pedoman Pilmapres yang setiap tahunnya pasti dikeluarkan menjelang pelaksanaannya Pilmapres. Tapi intinya yang perlu dipersiapkan adalah selain prestasi itu kalian harus bikin yang namanya gagasan kreatif. Mungkin bisa dibilang setara dengan karya tulis ilmiah, tapi bedanya adalah papernya lebih bersifat kritis karena kalian harus memilih isu terkini yang nantinya akan diberikan solusinya oleh kalian di paper gagasan kreatif itu. Terkait lama perjalanannya, kalau totalnya sebenarnya Mapres itu menghitung prestasi kalian yang kalian raih sejak kalian semester 1. Tapi lomba Pilmapres fakultasnya itu kalau untuk aku sendiri waktu itu dimulai bulan Oktober 2019 dan Mapres Nasional itu bulan September 2020. Jadi kurang lebih prosesnya setahun dari mulai aku daftar di tingkat fakultas sampai aku daftar di tingkat nasional. Berat nggak sih setahun ngejalaninnya? Mungkin bagi aku pribadi karena sangat enjoyable, jadi aku nggak pernah bawa beban sama sekali. Yang jelas seru, ketemu banyak teman-teman, melatih mental, melatih karakter, dan aku merasa yang paling bermanfaat adalah perkembangan karakter yang sudah aku lalui dari tahun lalu sampai sekarang. Sulit nggak sih mengatur waktu untuk pendidikan, prestasi, dan organisasi? Sepertinya aku di bangku semester 7 ini pun masih agak struggle dengan hal itu, karena semua orang kan pasti
daripada kita kewalahan ngatur waktu antara beban akademik, prestasi, organisasi. Justru kita harus pinter-pinteran dari awal menentukan mana aja kegiatan yang mau kita ikuti. Kalau dari awal kita planningnya udah oke, maka nantinya pun kita akan sangat hemat waktu in case time managementnya jadi rusak. Kalau untuk aku pribadi, aku nggak akan pernah mau menjalankan dua kegiatan secara bersamaan kalau aku tahu itu memang nggak memungkinkan untuk dilakukan secara bersamaan. Jadi di awal harus bisa atur kira-kira kalau kita memutuskan untuk berorganisasi dan juga berprestasi di waktu yang bersamaan, itu bisa nggak sih kita bagi waktu? Memungkinkan nggak sih untuk seorang mahasiswa melakukan kegiatan itu at the same time? Dan kalau sekiranya akan berat, aku pun tipe-tipe orang yang dari awal nggak akan berani untuk ngambil keputusan seberani itu. Jadi menurut aku lebih baik planningnya harus bagus di awal daripada kalian kewalahan dengan time management kalian ketika kalian sudah melakukan hal tersebut. Nah, menurut kamu penting gak sih seorang mahasiswa untuk memiliki ambisi? Penting banget karena bagi aku kuliah ini berarti latihan untuk berkarir nanti. Sebisa mungkin aktif, jangan mengandalkan pengalaman akademik saja, karena mau nggak mau ada banyak sekali exposure yang bagus yang hanya bisa kalian dapatkan di luar ruang kelas. Contohnya magang, lomba, berorganisasi, itu kan nggak bisa kita dapetin ilmunya sekedar hanya duduk di ruangan kelas perkuliahan setiap hari. Tapi kira-kira apa sih batas wajarnya supaya seseorang itu bisa balance semuanya? Balik lagi ke statement aku yang tadi, dari awal kalian harus bisa mengukur kira-kira beban kegiatan yang akan kalian pilih itu seberat apa untuk kalian jalani gitu. Dan aku kurang setuju dengan orang yang punya mindset kalau untuk punya ambisi maka otomatis orang itu nggak bisa have fun di keseharian. Menurut aku itu salah banget. Justru yang paling bagus adalah kalau kita punya ambisi, dan ambisi itu kita salurkan di sesuatu yang sangat amat sejalan dengan passion kita gitu. Contohnya aku sangat passion di bidang hukum, bersyukur juga nggak salah jurusan. Jadi ambisiku lah aku salurkan di kegiatan-kegiatan yang berbau hukum yang memang aku minati. Contohnya moot court competition. Nah, jadi menurut aku punya ambisi itu bukan hal buruk sama sekali, dan bukan berarti kalau seseorang punya ambisi otomatis orang itu kaku atau nggak bisa diajak main. Definitely nggak sih menurut aku. Boleh dong bagi tips kamu gimana sih cara tetap produktif di masa pandemi ini? Mahasiswa seperti aku juga pasti ada masa adaptasinya di awal pandemi. Cuma mindsetnya adalah kita kan nggak tahu pandemi ini itu akan berakhir kapan. Kita nggak tahu kuliah online itu akan berakhir kapan, itu kita nggak tahu. Jadi janganlah kita nunggu sampai ada kepastian, kuliah offline akan mulai di tahun segini, di bulan segini, baru di situ nanti aku mau produktif. Nggak bisa kayak gitu. Mau nggak mau ketika diberi situasi kayak gini, kita harus adaptasi secara individu dan nggak bisa seutuhnya menyalahkan situasi. Siapapun yang paling cepat beradaptasi, maka dia yang akan paling cepat merasakan hal-hal baik yang bisa diraih gitu. Bagi aku caranya gimana sih? Sebenarnya sempat di awal-awal pandemi itu agak bingung gimana caranya membedakan mana situasi yang santai dan mana situasi yang harus diseriuskan, kapan harus belajar, kapan harus tiduran, karena posisinya di rumah kan. Jadi kadang kalau di rumah tuh kita bingung gitu loh, itu sebenarnya vibe-nya vibe istirahat atau vibe belajar sih. Nah, akhirnya what I did adalah aku memastikan kalau secara psikologis aku tuh paham kalau jam segini dari jam segini itu jamnya belajar, jam segini dari jam segini itu jamnya nyantai. Jadi it starts with the mindset. Dimanapun kamu, karena sekarang kita nggak punya tuntutan fisik untuk kuliah, kita nggak punya tuntutan fisik untuk latihan lomba gitu. Maka yang harus dituntut adalah time management kamu sendiri dan mindset kamu sendiri. Jam segini sampai jam segini itu waktunya kuliah, jam segini sampai jam segini itu waktunya latihan lomba gitu. Dan sebenarnya kalau dipikir-pikir pandemi ini bukan penghalang sama sekali untuk kalian berprestasi. Lomba itu semua tetap jalan. Salah satu yang harus kalian lakukan untuk beradaptasi adalah kalian harus membiasakan mengikuti lomba dalam settingan online misalnya. Jadi biasakanlah yang tadinya anak-anak fakultas hukum lomba di pengadilan, ya maka di kesempatan kali ini kalian harus bisa membayangkan kalau kamar kalian itu pengadilan dan kalian akan video conference dari situ ketika kalian lomba moot courts misalnya. Jadi yang pasti karena udah gak ada tuntutan fisik, maka harus bisa menyesuaikan di mindset dan mental kalau
setiap waktu itu harus memiliki konteks. Mana waktu untuk belajar dan mana waktu untuk istirahat. Oke, pertanyaan terakhir nih. Apa motivasi yang bisa kamu bagikan untuk insan dikti lainnya yang masih ragu untuk terjun ke berbagai kegiatan positif? Salah satunya berprestasi melalui ajang kompetisi. Yang namanya ragu, takut, nggak pede, itu semua orang ngerasain termasuk aku sendiri. Gimana nih cara kita ngilanginnya? Sebenarnya necessarily nggak harus dihilangin. Kalian pendem aja dalam-dalam, kubur itu. Jangan sampai orang itu ngelihat kalau kalian nggak pede atau kalian takut gitu. Karena dengan kalian memberikan indication kalau kalian takut, kalian nggak pede, itu otomatis kompetitor kalian di perlombaan dapat confidence yang jauh lebih tinggi. Karena mereka tahu, oh lawan saya takut, berarti mereka itu menganggap saya jauh lebih baik dari mereka. Jadi jangan sampai rasa takut dan confidence kalian menumbuhkan mindset itu ke kompetitor kalian. Dan selain itu, dari diri kalian sendiri, ketika kalian lomba, memang apa sih yang ditakutin untuk nggak dapat peringkat apa-apa? Karena bagi aku lomba itu bukan sekedar untuk dapat peringkat atau indicator kalau kalian itu juara. Untuk melalui seluruh experience lombanya itu sendiri, dari mulai kalian latihan berbulan-bulan sampai hasil akhirnya, itulah yang ditargetkan. Character development yang bisa kalian dapatkan selama kalian melakukan proses perlombaan, bukan predikat akhirnya. Jadi sebenarnya sama sekali nggak ada yang perlu ditakutin. Yang namanya gagal, insecure, dan semuanya itu pasti semua orang tuh ngerasain. Cuma siapa yang paling pintar untuk mendem itu dari dalam dan membiarkan mereka melakukan potensi terbaiknya, maka itulah yang akan selalu merasa positif di segala kegiatan. Jadi jangan sampai aspek-aspek negatif itu mengalahkan segala potensi yang sebenarnya bisa kalian keluarin. Oke guys, segitu dulu sharing hari ini. Thank you so much for watching. Sampai jumpa di event berikutnya. Bye.